Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Samanuna Sababan Lin Najati Minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita sudah di poin yang ke-31, yaitu antas alullahal jannata wa tastajira bihi minan nar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai surga dan meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari neraka jahanam. Kita tahu bahwa seorang mukmin, angan-angan atau cita-cita yang tertingginya adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang arduha ka ardis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga dan neraka maujudatan ya'al-an, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akala Rasulullah Isra dan Mi'raj, kemudian diberikan kesempatan untuk singgah melihat kondisi surga dan neraka, maka di sana ada penghuninya, di mana ada yang diazab, ada yang mendapatkan kenikmatan juga. Ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka sebagai contoh, bukan dari kalangan manusia yang ada di dunia saat ini, tapi ada makhluk yang Allah ciptakan sebagai contoh yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita yaitu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melakukan ketaatan-ketaatan, karena semua itu adalah sebab yang menyebabkan kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun surga itu adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tukar menukar antara amalan kita dengan surga. Bukan tukar menukar, tapi dia adalah fadlun, keutamaan dan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula kewajiban bagi Allah memberikan kita surga tatkala kita sudah siang malam melakukan ketaatan. Sehingga butuh diminta kepada pemiliknya. Nah, kalau ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilinil jannah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah, la tadkhulul ajus, surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Akhirnya nenek ini mendengar hal yang disampaikan Rasulullah tersebut, maka dia menangis. Kenapa? Karena tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek yang masuk ke dalam surga. Akhirnya dia pulang. Di tengah jalan dia ketemu Umar bin Khattab, ditanya, kenapa engkau menangis? Dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya Umar pun tambah tertawa. Umar juga tertawa mendengarkan si nenek ini. Akhirnya tambah sedihlah dia, tambah menangis. Pulang dia sampai di rumahnya, kemudian Rasulullah mengutus seorang menyampaikan bahwa Rasulullah itu benar apa yang disampaikan. Karena orang-orang yang mau masuk ke dalam surga semua dirubah umurnya menjadi 33 tahun. Tidak ada yang 40, tidak ada yang 29, semuanya berapa Pak? 33 tahun. Puncak dari kekuatan usia seseorang.
baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya. Bahkan bidadari surganya pun semua berumur 33 tahun. Kawa'iba atroba, sebaya semua umurnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sa'ala rajulun muslimun Allah al-jannata salasan illa qalat al-jannah Allahumma adkhilhu, wala istajara rajulun muslimullahu minan nari salasan illa qalatin naru Allahumma ajirhu minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah dengan permohonan surga sampai 3 kali. Ini dinaskan dengan bilangan ya, sampai 3 kali. Meskipun 1 kali atau 2 kali bisa. Cuma yang menjadi istimewanya kalau sampai 3 kali Pak, maka nanti dibantu oleh surga itu sendiri. Dengan ucapan si surga apa? Allahumma ya Allah, adkhilhu, kabulkanlah doanya agar dia bisa masuk ke dalam surga. Adkhilhu, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, ini kalau dia memohon sampai 3 kali. Tapi kalau dia memohon 1 kali pun sudah cukup. Cuma nggak mendapatkan keutamaan ini, yaitu didoakan oleh surga. Berarti surga Pak bisa apa? Bisa berbicara. Sebagaimana neraka bisa berbicara. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tak kala neraka saling membakar satu sama lain, maka dia minta kepada Allah agar dimasukkan sesuatu kepadanya, agar bisa ada yang dibakar. Akhirnya Allah memasukkan kedua kakinya ke dalam surga, ke dalam neraka. Akhirnya neraka menjadi sempit. Kemudian neraka berkata, kot, cukup. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga dan neraka bisa berbicara. Nah, jadi bagaimana caranya kita memohon kepada Allah, memohon surga? Kalau dengan bahasa Arab seperti ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ini kalau yang paham bahasa Arab Pak ya. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Atau dengan kata yang lain, Allahumma adkhilni al-jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga berupa perkataan dan perbuatan. Akan tetapi perkataan dan perbuatan itu Pak hanyalah sebab. Meskipun nanti kita tidak melakukan sebab tersebut, Allah bisa mengaruniai seseorang apa? Surga. Meskipun dia tidak menjalani sebab tersebut, karena ada di sana orang-orang yang masuk surga tidak ada amalan yang dia lakukan kecuali tauhid yang ada pada dirinya. Karena semuanya ini adalah fadlun minallah. La tadkhulunal jannata bi'amali. Kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Maksudnya apa? Tukar menukar. Walakin bi rahmati, akan tetapi dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala istajara rajulun muslimullahu minan nar salasan, tidaklah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sampai 3 kali, illa qalat an-nar, kecuali neraka akan berkata Allahumma ajirhu minni, ya Allah,
lindungilah dia, jauhkanlah dia dariku, dari neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu adalah fadlun wa rahmatum minhu. Allah juga menyiapkan neraka itu sebagai iqabun wa adlun minallah, siksaan dan sebagai bentuk sifat adil yang datang dari Allah. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabatnya terus menyebutkan bahwa kalian itu semua sudah dicatat tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Lantas sahabat bertanya, kalau gitu ya udah kita bertawakal aja kepada takdir kita dan kita tinggalkan amalan. Karena Bapak, karena kita sudah dicatat. Toh juga kita akan ke sana, imma neraka, imma surga. Tapi kata Rasulullah, enggak, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Seorang itu akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Berarti ini tanda-tanda baik. Ada juga seorang itu fasanuyassiruhu lil usra, akan diberikan kemudahan untuk melakukan keburukan. Wah, kalau giliran maksiat itu lancar terus. Giliran korupsi ada saja jalannya. Giliran melakukan keburukan lancar. Tapi giliran untuk sholat, puasa dan yang lainnya berat banget. Nah, ini adalah tanda-tanda. Tapi kita nggak boleh langsung memvonis, oh ini calon penghuni neraka nih. Oh ini calon penghuni surga nih. Karena seseorang itu dilihat bikhawatimihi. Dari apa? Dari penutupnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung apa Pak? Penutupnya. Jadi al-jannatu wan naru makhluqatani la yafniyani. La tafniyani. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah yang tidak akan mengalami yang namanya fana. Fana itu apa? Binasa. Tidak akan hancur. Sudah ada dan terus senantiasa ada. Abadul abidin. Hanya saja penghuninya nanti ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Kalau penghuni surga kekal selama-lamanya. Adapun penghuni neraka ada yang disiksa sementara, ada yang kekal selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mematikan yang namanya maut. Didatangkan maut itu dengan bentuk kabas, kambing, seekor kambing, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Sehingga penghuni surga akan berbahagia, penghuni neraka akan sengsara. Karena nggak ada namanya kematian. Paham Pak? Disebutkan dalam surah Al-Jasiyah itu bahwa penghuni neraka meminta kepada Malik, ya Maliku iqdilana robbak. Wahai Malik, mohonkan kepada Robmu biar mematikan saja kami. Tidak sanggup kami disiksa terus. Kemudian dijawab oleh Allah dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak merasakan yang namanya mati dan tidak pula merasakan yang namanya hidup. Bagaimana caranya ini Pak? Tidak mati, tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Ada enggak orang yang kayak gini? Tidak mati, tidak hidup. Jadi apa kira-kira dia? Tidak mati untuk istirahat dari siksaan dan tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia, tapi penuh dengan kesengsaraan. Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah kecuali siksaan. Terus nambah, nggak ada namanya apa? Pengurangan. Nah, kalau seorang yang beriman, tentu dia akan meyakini hal ini. Tapi kalau orang-orang yang
tidak ada keimanan, maka dia akan menganggap ini adalah khayali. Ini adalah khayalan. Ini adalah fiktif atau perkara yang bohong. Hanya perkara yang akan membangkitkan semangat semata, tidak ada hakikatnya. Sehingga orang-orang Mu'tazilah, orang-orang falasifah tidak meyakini adanya hal ini. Nah, kemudian poin yang ke-32, salah satu buyutin fil jannah. Ada 3 rumah di surga yang disiapkan oleh orang-orang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabdil jannati wa baitin fi wasatil jannati wa baitin fi a'la ghurafil jannati wa ana zaimun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillahi bi baitin fi rabdil jannati wa baitin fi wasatil jannati wa baitin fi a'la ghurafil jannati faman fa'ala dzalika lam yad' lil khairi matlaban wala min syarri mahraban yamutu haitsu syaa ayyamuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun ay ana dhaminun, aku yang akan menjamin. Jaminan apa? Kan penjaminnya adalah Rasulullah, orang yang terpercaya, baik dari sisi ucapan maupun dari perbuatan. Apa yang dijaminkan? Yaitu surga. Kepada siapa? Karena kalau mau menjamin sesuatu, Pak, ada yang menjamin, ada yang dijamin, ada barang jaminan kan? Nah, kepada siapa? Liman amana bi, bagi orang yang beriman kepadaku. Ai mempercayaiku dengan cara tasdiku akhbari, membenarkan khobar yang aku sampaikan. Kemudian taati, mentaatiku dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, karena ini adalah perintah Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa hajarah, dan orang yang berhijrah. 6. Ada 3 amalan di sini. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga hijrah. Nah, hijrah ini adalah intikal, perpindahan dari tempat kekufuran, kemaksiatan kepada tempat Islam atau negeri Islam dan kebaikan. Ini merupakan amalan yang mulia. Tapi hijrah ini harus ikhlas. Nggak boleh dengan tujuan-tujuan yang lain. Seperti terkadang seorang itu, Pak, hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan yang baik, tapi ada tujuan duniawi. Contoh gini, Pak, awalnya dia seorang pegawai bank konvensional, kerja di bank ribawi, gajinya Masya Allah banyak. Dia mau hijrah ke bank muamalah atau ke bank ini, ke bank syariah gitu dia bilang. Atau dia mau berhenti, tapi dia mikir dulu, ada kerjaan nggak saya di sana nanti ya? Ada nggak penghasilan yang sama dengan penghasilan saya sini? Akhirnya nanti dia nggak dapat. Kenapa? Karena hijrahnya nggak ikhlas. Dia meninggalkan itu karena ingin meraih hal yang sama dengan posisinya sekarang kerja di tempat yang haram. Jadi harus total, harus yakin bahwa man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Nah, jadi hijrah harus ikhlas, dan terus ada yang membimbing, terutama dalam hal pelajaran yang bisa dia membuat kokoh dirinya, tegak di atas akidah, manhaj dan Islamnya.
Kalau nggak ada pembimbingnya, maka dia akan kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Jadi harus ada yang bimbing. Maka jaminan yang akan diberikan oleh Rasulullah adalah rumah di surga yang paling rendah, rumah di pertengahan surga, kemudian rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang menjalankan hal ini. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.